semua. Ya, hari ini adalah hari pertama kami ngerekam cerita horor adik. Kenapa kita kasih genre adik? Karena kita ingin mengungkapkan misteri-misteri yang selama ini terpendam di hati adik. Kata-katanya enggak. Begini loh, kan adikku itu bisa melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Jadi aku ini penasaran apa aja yang dia sudah lihat selama dia masih SMA sampai dia dengan kuliah sekarang. Nah, adik sekarang kuliah di mana nih? Kuliah di Bandung. Oh iya, kita lupa guys, perkenalkan dulu, namaku Francisca. Nama saya Andrew. Nah, hari ini kita bahas cerita soal adik, pengalaman adik dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Oke, next. Selanjutnya ini ada cerita adik. Aku kumpulin visualnya tuh dari gambar-gambar karena adikku tuh senang, gimana ya guys, kayak dia tuh senang gambar-gambar tapi gambarnya tuh absurd. Absurdnya itu waktu pertama kali aku lihat tuh, apaan sih nih, gambar-gambar apaan sih nih, bikin kotor-kotor kamar gitu. Jadi aku buang-buangin, tapi lama-lama aku ada ini loh, penasaran gitu loh. Dek, apa sih nih, gambar apa sih, serem banget sih gambarnya. Gambar tuh gambar apa kek, Doraemon kek, gambar apa kek. Ini dia tuh gambarnya tuh gambar yang nggak pernah ada di film-film kartun atau film-film misteri. Jadi kan wajar dong sebagai kakak kita bertanya, ini gambar apa, kok tiba-tiba ada gambar-gambar yang absurd gini. Nah, dia tuh gambarnya tuh kayak gini-gini loh guys. Coba nih perhatikan, aku zoom ya. Aduh, nggak terlalu kelihatan ya. Oke, ini tuh dia tulis tuh, ini tulisannya tuh Istana Dalam Loka Sumbawa Besar 2016 Baki. Nah, sedikit info ya guys. Istana Dalam Loka itu salah satu istana yang ada di Pulau Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Iya, betul sekali. Nah, hari ini coba adik ceritakan bagaimana, apa yang menginspirasi adik dalam buat ini nih gambar yang ini nih. Menurutku nih gambarnya tuh gimana ya guys, kayak absurd, nggak jelas gitu, kayak ada apa ya ini ini apaan sih deh, ini gambar ini apa ya, ini tuyul atau jenglot atau apa sih, terus kayak ada bulu-bulunya gitu guys. Terus ini nih apa sih, ini sarung warna kuning gitu, ini gimana nih deh, coba jelasin. Oke guys, jadi sebelumnya kenapa saya nulis Sumbawa Besar 2016, karena waktu itu adalah tahun ketiga saya bersekolah di salah satu SMA di Pulau Sumbawa ini. Nah, jadi langsung saja ceritanya. Waktu itu kan saya sama teman-teman saya, biasalah kita namanya anak muda ya, kita cari tempat nongkrong ini. Tapi waktu itu tuh nggak tahu kita bertiga kok kepikiran mau main-main ke Istana Dalam Loka. Nah, tunggu dulu, Istana Dalam Loka itu kalau di Jogja itu kayak keraton gitu atau gimana sih? Coba tolong jelaskan. Iya, jadi kalau di Sumbawa Nusa Tenggara Barat itu kita juga ada seperti keraton kalau di Pulau Jawa sana, cuman kita nama istananya itu Istana Dalam Loka. Nah, cuman yang bikin beda itu raja atau sultannya sudah tidak memerintah di Pulau Sumbawa, tidak bertempat tinggal juga di Pulau Sumbawa, nggak kayak seperti raja keraton di Jawa kan dia masih di singgasananya itu. Nah, kalau si sultan ini dia sudah pindah ke Jakarta bersama keluarga dan anak-anaknya tuh. Jadi yang di Sumbawa itu hanya tinggal istananya aja sama. Potong dulu ya, maaf. Jadi Istana Dalam Loka ini nggak ada yang tempatin, jadi kosong gitu ya? Iya, kosong. Tapi barang-barang yang ada di dalamnya itu masih terawat atau bagaimana gitu? Bisa dibilang nggak terlalu terawat sih, sudah berdebu, terus juga sudah terlalu banyak barang-barangnya di situ diibakan ke museum di Lombok sana. Jadi yang di sini tuh sudah nggak terlalu banyak barang-barang kunonya gitu, kayak baju sama senjata-senjata gitu. Sabar dulu guys, bersin. Aduh,
sorry guys. Lanjut. Nah, waktu itu kan kebetulan kira-kira setelah sholat di waktu sore kalau buat teman-teman yang muslim. Nah, kebetulan saya ini non muslim. Nah, waktu itu tuh kan nungguin mereka sholat. Nah, bertepatan juga. Maaf dek, adek waktu ke situ dalam rangka apa nih? Hanya iseng-iseng kah atau memang ada tugas yang kita bilang dulu waktu SMA kalau nggak salah muatan lokal ya nama pelajarannya? Oh enggak. Atau adek memang ada rasa penasaran ya kayak anak muda gitu pengen cari-cari sesuatu yang mistis gitu sama teman-teman gitu, cari hal-hal yang aneh. Oh enggak. Jadi sebenarnya jujur aja waktu itu tuh hanya cuma ngikut teman aja nongkrong karena kita juga nggak tahu mau Itu nongkrong di mana. posisinya kita adik berapa orang? Bertiga sama saya berarti berempat. Berempat. Iya. Oh berarti dengar guys ya, berempat genap bukan ganjil, 5 baru ganjil. Terus Ya, berempat waktu itu. Jadi yang tiganya sholat, terus si sayanya ini enggak nunggu. Nah, kebetulan di samping di sana itu ada masjid juga, Masjid Agung. Nah, masjidnya itu juga sudah lama juga, umurnya sudah dari zaman istana ini juga, separuh umurnya istana inilah kurang lebih. Tapi kurang tahu lah kisaran berapa. Nah, habis itu singkat cerita ada di sejarah lah ya. iya. Nah, singkat cerita itu kita pergi ke istananya. Cuman waktu itu sayangnya pas pergi nggak dibuka lantai 2, jadi cuma sampai lantai pertama gitu. Emang ada berapa lantai tuh dek? Ada 3 lantai. Wah, setaunya adek lantai kedua dan ketiga itu apa gitu isinya? Kalau dari penjaganya atau siapa orang setempat? Hanya cuman dibilang itu seingat saya kak, hanya kayak barang kuno sama baju-baju waktu zaman ya kerajaan itu dulu. Kalau kira-kira menurut adek itu lantai paling atas tuh apa itu? Nggak mungkin dong kamar. Masa kamar sih? Kan itu gini guys, agak diperjelas sedikit ya. Bagian paling atas tuh bentuknya itu segitiga. Iya, segitiga. Ya kan, segitiga yang ya dibilang besar, cuman maksudku itu lantai 3 itu nggak mungkin dijadikan ruangan untuk seorang raja atau sultan yang kita sebut di Sumbawa ya. Jadi menurut Ade ruangan yang nomor 3 itu ruangan apa kira-kira? Apakah gudang atau apa gitu? Kalau untuk sekarang dialih fungsikan jadi gudang yang seingat cerita saya waktu itu buat yang barang-barang tadi itu. Oh jadi fix ini ya, jadi tempat itu dijaga tapi kurang terawat gitu ya Iya, bahasanya. Oke, Oke, terus Nah terus waktu itu sampai kita, lantai 1 nih. Iya, terus saya mau coba ke lantai 2. Kalau nggak salah itu penjaganya dia ngelarang saya waktu itu naik ke lantai 2. Alasannya? Dibilang katanya tuh jangan nanti ada yang kesikal dibilang. Nah kesikal Coba itu jelaskan kalau dulu kesikal. Oke, jadi kesikal itu kalau di bahasa Sumbawa tuh ya artinya kurang lebih kerasukan gitu. Kerasukan, kesikal itu. Jadi dilarang naik ke atas. Takutnya nanti kesikal malah bikin repot ya. Iya. Iya, itu apalagi posisinya kan adek bilang itu setelah ini ya sholat maghrib ya. Enggak, bukan setelah sholat maghrib. Sorry. Jadi ini setelah waktu sholat yang sore itu di muslim cuma lupa namanya gitu. Sekitaran jam berapa tuh dek? Kalau bisa dijelaskan. Mungkin sekitar ini 4:15 lah. Mereka sudah selesai sholat guys, itu. 4:30 ini ya, berarti itu masih terang ya? Iya, masih terang. Masih gitu. terang, oke. Tapi pas adek masuk ruangan pertama gitu ya, ruang lantai pertama bilangnya ya. Lantai pertama itu bagaimana suasananya? Apakah gelap? Apa namanya ini ya, istana yang nggak terlalu terjaga lah kebersihannya, hanya ya perawatannya kurang gitu ya kalau bisa kita ini bilang ya. Apakah ada bau-bau yang biasalah kalau kita dengar cerita horor gitu guys ya, ruangannya lembab, baunya apa kayak gitu bikin kayak sesak napas atau hawa atau suasana yang enggak enak tuh ada enggak kira-kira aja pertama kali masuk nih? Oh, paling ini sih
pertama kali pas masuk ke istana itu tuh eh, bau, iya kayak bau apek, namanya juga kan bangunan istana itu kan Iya. eh, Sudah lama ya. berapa lebih dari 80% kan terbuat dari kayu, jadi Iya. kan namanya kalau kayu terus ditinggal dalam kondisi lama, bangunan maksud aku, Mm-mm. itu kan jadi baunya kayak apek gitu sih, terus sesak karena debu juga gitu. Cuman yang agak menarik perhatian waktu itu pas masuk lantai pertama, jujur aja nyium uh, apa ya, bau bunga gitu loh. Bau bunga di dalam ruangan. Iya. Jadi ntar dulu kakak bayangkan, bau bunga di dalam ruangan berarti bau bunga itu bercampur dengan bau debu, bau Iya, lapuk gitu, bau-bau semualah. Iya. Namanya Nah. ini ya, ruangan yang sudah lama nggak terpakai gitu ya. Iya, cuman apa ya, namanya kalau bau bunga di tempat kayak gitu kan nggak mungkin lah kita nggak bisa nyium, karena itu kan baunya kan beda sendiri ya daripada bau-bau apeks itu. Pasti ya kita langsung notice gitu, oh, ada bau ini. Nah, bunga. Kata kita berarti Ade nggak nyium sendiri dong baunya tuh. Iya, 3 memang. temannya yang lain tuh nyium semua. Iya, nyium semua kita. Nah, Terus? cuman mereka tuh nggak berani cerita langsung pasti sih, tapi ceritanya tuh pas kita udah selesai dari istana itu. Terus Nah, cuman itu suasananya waktu itu begini kan, kalau di Keraton Jogja itu ya, kalau orang berkunjung tuh pasti rame ya kan, nggak pernah yang sepi banget tuh, nggak pernah. Iya. Nah, suasana waktu Ade berkunjung ke situ sudah pasti ada penjaganya. Iya. Itu ada berapa banyak jumlah kira-kira nih yang seingatnya Ade? Oh, ini enggak, ada cuman hanya kita berempat aja waktu itu. tapi diperbolehkan kita tetap masuk gitu? Boleh. Memang yang penting harus minta izin aja sama penjaganya kebetulan. Memang bukanya istana dalam loka itu dari jam berapa sampai jam berapa sih kalau boleh tahu? Kalau waktu itu sih nggak nanya jam berapanya buka operasinya tuh, cuman kita waktu itu kebetulan kita lihat ada orang di situ. Terus kita tanya penjaga atau bukan, dia menjawab iya, jadi kita langsung minta izin aja buat masuk. Oh, berarti Adik itu begitu datang langsung nih ketemu sama ibaratnya namanya tuh juru kunci istana gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke, Adik masuk, posisi hanya berempat nih, termasuk Adik ya sama teman 3 teman yang lainnya. Jadi maksudnya kakak begini, Adik masuk di ruangan itu, apa penjaga itu enggak takut apa ya? Maklum lah anak-anak anak SMA gitu, bukan maksudnya negatif, cuman kan pasti ada yang iseng, takutnya ada yang nyuri ini nyuri itu, namanya barang-barang ini ya, barang-barang bersejarah ya, takutnya nanti dicoret-coret. Apa enggak ada CCTV atau gimana gitu? Enggak ada sih kalau CCTV, cuman nggak mungkin juga sih kalau teman-teman mau ngambil karena barangnya juga kan di lantai 2. Oh, jadi di lantai 1 tuh apa saja tuh waktu itu yang ada di situ? Iya, kayak cuma kosong sama ada ruangan-ruangan gitu. Ruangannya tuh posisi tertutup atau terbuka? Ada yang kebuka, ada yang ketutup. Di dalam ruangannya itu ada apa aja barang-barangnya? Apakah masih ada kayak ranjang atau apa gitu? Nah, kebetulan waktu itu tuh dari penjaganya sendiri, kita hanya cuman sampai di tengah ruangan itu. Habis itu pas saya mau masuk ke salah satu ruangan tuh dicegat sama penjaganya gitu. Entah kenapa sih waktu itu tuh kita nggak boleh yang kayak maksudnya berkeliaran sendiri gitu loh di situ. Jadi hanya kayak benar-benar harus sama penjaganya itu, terus dia sambil ngejelasin gitu sekilas tentang cerita. Nah, tapi ya namanya maklum ya, anak muda waktu itu kan kalau kayak penjelasan kayak panjang lebar kan kita kayak ya nggak munafik sih juga, kita nggak dengar lah, boring gitu. Tapi waktu itu tuh yang dengar cuma mereka bertiga. Nah, kalau saya itu tuh notisnya tuh karena ada satu yang bawa bunga tadi itu, terus kedua ini yang kayak digambar tadi tuh ada baki ini. Iya, ini bisa Adek jelaskan ini Adek lihatnya ini di mana nih? Kalau nggak salah tuh lihatnya ini kan kayak model itu kan kayak los, lantai pertama itu los, terus di kiri kanan ini tuh lorong yang besar gitu ya? Iya, kayak lorong besar, terus kiri kanan tuh ruangan.
ruangan gitu. Nah, berarti posisinya di kanan. Ini saya lihatnya waktu itu. Dia itu di tembok. Di tembok. Pokok dekat salah satu ruangan di sebelah kanan, tapi agak jauh dari kita. Kira-kira berapa jauh tuh jaraknya? 2 meter, 3 meter, 1 meter? Mungkin sekitar 4 meteran lah. Oh, jauh tuh. Tapi bisa kelihatan jelas nih karena Iya, ruangan kelihatan itu jelas. terang. Iya, karena terang satu, terus kedua juga si makhluknya ini yang saya bilang baki, dia itu tuh pakai semacam kain khas ini gitu loh motifnya. Kain, Makanya saya gambar. kalau di Jawanya ada batik. Iya, Ini pakai kayak ini enggak kain-kain itu loh yang orang-orang sering pakai itu kalau ada pawe, guys. Kain krealang itu. Iya, kayak krealang itu. Krealang warna kuning ini ya, kayak begini ya, guys. Ini kayak gimana? Nih kayak gini nih modelnya nih. Kayak krealang gitu. Tuh. Nih, kayak gitu. Ini dia nih posisinya nih gimana nih? Dia jongkok atau bagaimana? Iya, kayak begini, dia kurang lebih Dia jongkok. lagi kayak begini nih. Kayak begini saja nih. Iya, Iya, di dekat. Terus dia ini posisinya nih diam atau bagaimana? Kayak orang merenung, diam atau dia begini tapi lihat kalian gitu. enggak ngelihat ke kita, dia kayak begitu, kayak pandangan kosong tapi kayak bergumam gitu loh bahasanya. Dia sambil jongkok sambil kayak bergumam gitu loh. Kayak gimana coba? Apa ya? Kayak Gitu. Gitu-gitu. Nah, Atau dia sebenarnya itu bukan bergumam tapi dia itu pakai bahasa Sumbawa kuno yang kalian tidak tahu. Tapi mungkin nadanya kecil sepertinya gitu. iya, soalnya gumamannya dia tuh memang bukan kayak gumam kayak orang, oh iya, bukan kayak gitu. Memang kayak dia lagi ngomong, cuman sayanya nggak ngerti karena itu tuh kayak bukan bahasa Sumbawa yang kita pakai Sehari-hari sekarang kita itu. dengar. Kayaknya bahasa Sumbawa dulu banget gitu. Nah, Terus tapi apa ya yang bikin saya notice sama dia itu tuh karena dia berbulu gitu loh. Bulunya tuh nggak semua, jadi kayak kurang lebih kayak di gambar tadi. Jadi kayak gini ya, kayak gini ya, lagi kita lihat berbulunya tuh hanya cuman kayak di sisinya di ini. sisi sini. Ini berbulu atau kayak apa ya? Bulu tapi kayak monyet gitu modelnya. Ya, Terus di nonjol gitu sini-sininya, bulunya. di Iya. sini-sininya. Nah, saya kira tuh awalnya baju, tapi pas saya perhatiin lama-lama itu bulu ternyata yang di sekeliling sini dari Itu bulu tangan itu. sampai punggungnya, tapi badan depannya itu enggak, Terus perutnya enggak. perut enggak, ini sampai dada ini ada bulu gitu ya. Iya, ada bulu tapi ini tipis gitu. Jadi ini kepalanya nih botak digambarkan. Besar kayak apa ya? Kayak hidrosepalus gitu loh. Oh, maaf ya, ini kayak penyakit, bukan maksud kita ini ya. Pokoknya visualnya tuh kepala atasnya ini lebih besar daripada ini bagian di bawahnya gitu kan. Iya. Jadi kayak penyakitan gitu ya. Padahal memang begitulah visualnya ya. Terus di sininya nih apa ini, Dek? Telinganya yang aneh atau itu, apa itu? Kenapa saya gambar kayak gitu telinganya itu? Karena yang saya cuma lihat tuh kayak cuman seperti, bukan telinga, jatuhnya kayak cuman lubang, cuman kayak berbentuk gitu loh. Lubangnya dia itu, lubang telinganya. Kurang lebihnya kayak gini dia gambarkan. Maaf ya, ini penggambaran adikku seperti gini doang coret-coretannya. Ini kayak lubang tapi bukan telinga, lubang. Iya, lubang. Kayak alien ya. Aneh Ini juga. tuh Terus hidungnya juga kayak gitu, nggak kayak kita manusia normal gitu. kayak kera gitu. Oh, enggak kecil, kayak ini loh, kayak di film Harry Potter itu loh, kayak kurang lebih kayak Lord Voldemort itu loh hidungnya. Terus ini taring kan ini? Tuh, iya, taringnya tuh guys. nggak terlalu besar tapi ke atas gitu loh, di bawah sini dia. Jadi dia tuh hanya diam. Terus ini kakinya tuh, maaf ya, ini kok kakinya ke belakang ya, nggak kakinya standby ke depan. Iya, memang kayak gitu keputar kakinya. gitu ya kakinya. Iya, kayak gitu. Kakinya terbalik, guys. Tuh modelnya tuh terbalik. Jadi betisnya ke depan, kakinya tuh menuju ke arah sini. Aduh, ke belakang kakinya semprot. Nah, tadi Akrobatik kalau banget ya. Akrobatik nih setan. Nah, tadi belum cerita ya, berarti baki itu apa ya? Mm-mm. Nah, baki itu kalau di kepercayaan orang Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, jadi dia itu Khususnya Sumbawa besar nih. Iya, Sumbawa besar itu ini semacam
sosok seperti tuyul tapi dia bukan tuyul. Kan kalau tuyul itu Makanya dia ini nyuri tadi tuh uang. kakak lihat itu kayak apa ya, ini kayak semacam kayak tuyul tapi kayak ada versi jenglotnya tapi kayak Hanoman sedikit juga. Nah, Soalnya tuh ada pakai kayak gini loh, sarung gitu terus kayak gini. Ini tapi kepala kayak alien atau gimana gitu. nah cuman itu apa ya? Kalau di percayaan Sumbawa kan kalau tuyul itu kan dia nyuri uang dan dia juga punya tuan. Nah kalau Baki ini dia itu cuman setan, apa ya istilahnya itu, setan yang nggak bertuan. Terus dia itu tuh biasanya suka nyulik anak kecil di maghrib, saat maghrib gitu. Itu mitosnya ya, Iya. mitosnya zaman dulu. Nah katanya kenapa dia kakinya kebalik itu tuh karena apa, dia biar larinya cepat gitu loh. Jadi kan dia kalau nyuri anak kecil kan harus cepat, makanya kaki kayak gitu kebalik. Gini, kalau hantu-hantu nih dari cerita-cerita seram di Indonesia ini guys ya, yang biasa nyuri-nyuri itu kan biasanya nih wewe gombel, terus kuntilanak juga ya. Iya. Kuntilanak mungkin ada beberapa Ya, pernah saya terus dengar. kayak apa ya, sundel bolong juga yang biasa kita lihat tenteng-tenteng bayi. Ini nih visualnya ini kan kayak cowok nih dek, tuh ada kayak gini-gini nih kayak cowok. Ini cewek apa cowok sih nih nyuri-nyuri anak? Kalau sekilas sih pasti sih ini kayak cowok sih mukanya, memang. Nah cuman dibilang juga terlalu kecil juga enggak, mungkin kurang lebih nih tingginya sebagaimana nih kalau kita mungkin sekitar inilah kayak anak-anak SD kelas 4-5 gitulah, nggak terlalu kecil banget. Mungkin sekitar ini sih kalau mau sekitar 140-an cm. Oh, berarti ini kayak orang kerdil guys. Iya. Iya ya, kayak orang kerdil. Kayak orang kerdil. Kayak orang kerdil, tapi dia nyurik anak-anak, nyuliknya Iya. itu bagaimana nih? Ini dia nih visualnya ini pendek ya guys ya. Ini pendek nih. Nih. Dia itu nyuri anak kecil, nyulik ya, bukan nyuri. sorry. Nyulik anak kecil. Bagaimana nih caranya dia nyulik sedangkan dia sendiri kayak anak kecil? Itu nanti dia kok nggak salah kepercayaan sih itu berkamuflase, jadi dia ngikut teman-temannya si korban, nanti itu dia menyerupai. Dia ubah nih dirinya, terus dia menyerupai, dia ngajak main, baru dia bohongin lah ibaratnya. Ayo kita main kayak gini, ayo kita main lagi. Gitu. Nanti dibawa ke hutan bambu gitu loh, ke pepohonan bambu yang ini, yang rapat-rapat itu. Terus dia apain tuh biasanya? Enggak cuman hanya diculik, karena dia ceritanya itu dianya hantu yang kesepian gitu loh, butuh teman main gitu kasarannya. Jadi dia suka nyulik anak-anak kecil buat diajak main gitu. Tapi sejauh yang adik dengar nih, nggak pernah ada yang menjadi korban sampai yang benar-benar celaka, hanya sejauh dia nyulik aja gitu. Belum pernah sih dengar. Terus juga kalau dari yang pengalaman waktu lihat makhluk ini itu, dia cuman ya udah duduk gitu hanya bergumam. Nah tapi kadang-kadang dia itu juga gumamannya seperti menyanyikan sesuatu gitu. Kayak nyanyi lagu-lagu zaman dulu lah ya. Iya. Nah terus sebenarnya ini sih yang bikin saya sampai ngegambar ini tuh karena kan gini, saya kan cuma dengar dari kecil aja Baki itu gimana, tapi belum pernah lihat dari kecil sosoknya tuh kayak gimana. Jadi kayak pas SMA tuh kayak kaget aja, oh gini rupanya Baki gitu. Ternyata. Itu posisinya pas adik lihat itu, adik sudah pasti si shock ya guys ya. Maksudnya adik itu kira-kira gimana? Kan adik ini rame-rame nih, ada penjaganya, ada dengan 3 temennya. Adik ndak ini apa? Ndak langsung ngasih tahu gitu, Baki gitu. Atau adik diam aja gitu sepanjang adik selama di sana itu. Atau ada juga teman-temannya adik yang lihat juga tapi pura-pura ndak lihat gitu. Nah waktu itu tuh kan notice ini, lihat ada Baki, mau nyamperin, tahu-tahu sudah keluar
duluan teman-teman sama penjaga tadi itu. Mm-mm. Nah mungkin itu mereka nggak notice kalau saya itu tuh malah nggak ngikut mereka gitu loh. Jadi saya ketinggalan gitu loh bahasanya. Saya nyamperin makhluk ini, terus mereka tuh malah ini mau keluar. Mau keluar dari Iya istana itu. Terus adik kaget dong, shock ditinggal sendiri. Iya shock tapi Ada ini- campur rasa takut nggak? iya takut lah namanya. Mm-mm. Apalagi ini kan makhluknya itu tuh nggak hilang, masih di situ gitu loh. Adik kabur lah itu ceritanya. Enggak aneh sih, nyamperin ya namanya apa ya, anak SMA lah, ada jiwa isengnya gitu. Mm-mm. Terus ini saya nanya deh ngapain gitu di sini. Dia lihat ke adik enggak? Maksudnya dia lihat gitu, natap enggak? Kan dia tuh posisinya jongkok, terus adik tuh berdiri nyamperin. Apa adik begini? Ngapain di sini? Terus dia begini enggak kira-kira? Noleh gitu ke adik Enggak, atau enggak. hanya diem doang? Nggak noleh diri, cuman tapi itu lanjut kayak semacam dia nyanyi, cuman kurang kedengaran karena dia agak pelan suaranya, tapi tahu kalau dia tuh nyanyi karena bernada gitu cara ngomongnya dia. Jadi pas adik sapa dia, ngapain nih di sini? Iya saya nanya ngapain di sini, tapi Nggak jawab. hanya jawabnya kayak tadi, kayak nyanyi gitu tetap. Terus nggak saling natap gitu? Enggak, dia Hmm. cuman kayak gitu. Terus adik langsung keluar aja karena nggak dijawab gitu, Iya. dicuekin gitu ya. Iya lah, kesel lah, apa sih ini nggak di ini. Tapi Bodoh. kesel campur rasa takut yang pasti dong. Ya takutnya itu karena baru lihat penampakannya kayak gini gitu. Terus pas adik keluar, adik kasih tahu nggak tuh sama teman-teman adik? Ya cerita sih pas ini udah keluar, terus Kalau sama penjaganya gimana? penjaganya kebetulan sudah pulang waktu itu. Terus Hmm. mereka nyari saya, terus saya cerita kalau saya ketemu Baki di dalam. Apa tuh respon teman pertama kali? Ya, mereka kaget, dia kira itu saya tuh lihat kuntilanak, soalnya kan ada bau-bau bunga. Biasanya kan kalau bau bunga itu kan identik banget sama Ya mitosnya makhluk-makhluk ya. menyerupai wanita itu. Nah tapi Terus? ini saya malah nggak lihat sosok wanita sih, malah lihatnya si Baki ini gitu. Gimana tuh respon teman-teman adik waktu ini pas adik cerita gitu kan, suasananya masih di halamannya Istana Dalam Loka tuh, masih suasana hangat-hangatnya. Ya pasti kaget lah, namanya kan waktu itu juga itu kan tadi kayak saya ceritakan di sampingnya istana kan nggak jauh ada masjid. Yep. Nah itu kan masih kita dengar apa orang apa ngaji gitu loh. Yep. Jadi mereka kayak aneh, hah masa ini ada suara ngaji samping masjid, ini ada setan dibilang gitu. Ya, Oh gimana? jadi mereka nggak percaya gitu? Iya nggak percaya, tapi ya gimana orang ngelihat gitu. Jadi apa tadi namanya tuh, ya mereka nggak percaya gitu karena itu masih posisinya orang ngaji ini dari tua masjid samping istana itu. Jadi kayak mereka nggak percaya, masa iya ada setan. Ya gimana, orang memang ada, coba kalau kamu bisa aja pasti kamu juga kaget gitu. Mereka kayak masih nggak percaya lah pada akhirnya gitu. Sampai adik pulang pun masih nggak percaya tuh? Nggak percaya ya. Memang sih ya, itu kembali lagi ya, kembali ke pribadi masing-masing bagaimana nanggapin hal-hal yang mistis. Mungkin ada juga sebagian orang yang nggak percaya, atau ada juga orang yang pura-pura tidak percaya biar mereka tidak merasa takut gitu ya. Mereka tahu tapi mereka pura-pura nggak tahu gitu, jadi mereka bentengi dirinya mereka biar ya sudahlah, nggak usah deh pura-pura deh gue nggak tahu, biar apa kesannya ini gue berani gitu. Jadi juga di angan-angan itu nggak ada gitu yang horor-horor. Soalnya kalau masuk benar-benar ceritanya ada di kepalanya, pasti hal yang pertama mereka takutin pipis malam. Ya pipis malam. Mantep tuh kalau pipis malam terus tiba-tiba jeprek mati lampu kan. Guys, yang Anda bisa lakukan hanya satu, teriak sekencang-kencangnya. Oke, kita sudah di akhir cerita. Terima kasih Ade atas waktunya. Terima kasih cerita-ceritanya. Semoga bermanfaat. Semoga juga ya, semoga mungkin
Ya, Ade. Terima kasih, Ade, atas Terima kasih, cerita-ceritanya. Kakak.